Di video kali ini, saya akan mengulas secara terperinci tentang metode pembuatan jamur bonggol jagung seperti ini agar pembuatannya benar dan tidak mengalami yang namanya gagal panen. Akan tetapi, di sini teman-teman bisa disimpulkan dalam satu video ini tentang cara pandang teman-teman semuanya, dan diusahakan ditonton sampai tuntas supaya nanti ketika teman-teman merangkum dan menyimpulkan itu tidak salah paham. Jadi masalah ini yang pada intinya menyangkut keberlangsungan teman-teman dalam membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini. Nah, fakta pertama yang menyebabkan teman-teman gagal panen dan pertumbuhannya tidak sesuai harapan teman-teman semua itu dimulai dari pemilihan bonggol jagungnya, dimana teman-teman keliru dalam memilih media bonggol jagungnya. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman juga memperhatikan di model kumbungnya ya. Untuk model kumbungnya dan ruang udara, teman-teman bisa dilihat lagi di Beranda Channel. Di situ ada cara pembuatan kumbung dari part 1 sampai part 3. Teman-teman bisa disimak terlebih dahulu. Itu nanti menyesuaikan agar jamur yang teman-teman buat itu maksimal ya untuk pertumbuhannya. Nah, kembali lagi ke bonggol jagung, yang mana ketika teman-teman memilih bonggol jagung itu harus diperhatikan. Jadi tidak hanya asal mendapat bonggol jagung. Jika memang tujuannya teman-teman ingin memaksimalkan jamur yang teman-teman budidaya. Ketika fakta ini saya buka ke teman-teman semua, maka teman-teman akan mengerti bahwasannya kenapa setiap teman-teman membuat jamur seperti ini itu seringkali berubah di setiap kali teman-teman membuatnya. Jadi untuk bonggol jagungnya, yang pertama yang teman-teman harus benar-benar dihindari, nggak boleh dipakai, itu jenis bonggol jagung yang masih muda. Intinya yang belum tua. Jadi ada bonggol jagung yang muda itu ibarat belum waktunya panen. Itu kelihatan, teman-teman pasti mengerti di antara bonggol yang muda dengan yang tua itu pasti beda. Kalau yang tua itu sekalipun sama-sama fresh, itu dari bobotnya, beratnya itu sudah beda. Dimana bobot jagung yang muda, bonggolnya itu akan lebih berat daripada bonggol jagung yang sudah tua. Nah, rekom saya untuk teman-teman, cara memilih media bonggol jagung harus yang tua bonggol jagungnya. Jika teman-teman di daerahnya kesulitan bonggol jagung, maupun mungkin ada 5 karung bonggol jagung yang tua, sebagian ada yang masih muda. Nah, yang masih muda ini teman-teman taruh di tahap paling bawah di cara pembuatannya. Jadi untuk di atasnya teman-teman bisa pakai bonggol jagung yang sudah tua ini. Jadi yang bonggol jagung tua ini yang akan menjadi target pertumbuhan jamur yang akan kita budidaya. Yang sudah tua ini hanya menjadi peran pembantu dari bonggol jagung yang sudah tua ini. Karena jika tanpa menggunakan bonggol jagung yang muda, cukup mengandalkan bonggol jagung yang tua dengan seadanya misalkan, itu tentu tetap tidak akan maksimal kepada pertumbuhan jamurnya karena suhu yang dihasilkan itu tidak sesuai. Sekali lagi ya, ini menyangkut jika memang teman-teman ingin betul-betul memaksimalkan pertumbuhan jamur yang teman-teman budidaya. Jika hanya ingin
Contohnya kalau saya itu sembarangan bonggol jagung itu pasti saya garap karena sulit ya untuk didapat. Kalau di daerah saya sendiri ya sulit didapat ketika musim hujan, jadi agak lambat untuk pemrosesan bonggol jagung ini. Makanya saya sembarangan bonggol jagung saya buat. Nah, ketika teman-teman meniru atau sembarangan juga, itu yang nggak ada masalah. Nanti resikonya teman-teman akan melihat hasilnya tidak sama. Supaya nanti teman-teman bisa membedakan ya, dan bisa membuktikan apa yang saya sampaikan ini betul-betul adanya. Dimana jika teman-teman mempraktekkan apa yang saya sampaikan ini, insya Allah jamur yang teman-teman budidaya itu akan selalu maksimal nantinya. Nah, jika teman-teman sudah menonton sampai detik ini, teman-teman bisa merangkumnya ya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya kenapa kok semakin hari tambah jelimet di cara penjelasannya. Ya tentu semua dalam pembuatan jamur, baik dari bonggol jagung maupun jamur tiram, jamur merang, semuanya di antara semua jamur yang ada itu tidak luput dari yang namanya proses inkubasi atau fermentasi menjadikan media ini ditumbuhi jamur. Kalau di jamur yang lain itu mungkin secara media itu dipisah di cara pembuatannya, juga nanti pembibitannya menyusul kemudian ketika media ini sudah terhindar dari yang namanya bebas bakteri ya. Nah, beda halnya dengan jamur ini. Jamur ini, cara membibit jamur ini memang dari semua bahan yang ada, dimulai dari pupuk, dedak, dan juga ragi, itu menyatu dengan media langsung. Jadi membibitnya itu dengan medianya secara langsung, secara bersama-sama. Nah, sebetulnya teman-teman tanpa menggunakan pupuk dan juga dedak dan juga ragi, itu bonggol jagung ini mampu sudah tumbuh jamur. Sekalipun teman-teman hanya modal nyiram dan ditutup seperti ini mampu tumbuh jamur secara alami tanpa teman-teman tambah pupuk urea dan lain-lainnya, itu tetap mampu menumbuhkan jamur, hanya saja tidak maksimal. Nah, ketika dirawat dan ditambah bahan, itu harusnya tambah bagus, bukan malah tambah jelek. Jadi kurang lebihnya sharing kali ini seperti itu ya. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bertambah untuk wawasan dalam membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.